Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah teman-teman, adik-adik semua, hari ini diberi kesempatan untuk menyampaikan materi terkait dengan corporate governance in Islamic institution. Nah, pertama-tama mari kita lihat dulu mengenai pengertian dari corporate governance ya. Belum ada definisi baku ya tentang corporate governance ya. Masing-masing institusi, masing-masing lembaga ini masih memiliki definisi yang walaupun secara keseluruhan, secara general maksudnya sama, tapi definisinya masing-masing masih berbeda-beda dan penekanannya juga berbeda-beda. Misalnya pada Cadbury Committee pada tahun 1992 mendefinisikan corporate governance sebagai the system by which companies are directed and controlled ya to achieve balance between power and authority. Jadi ada keseimbangan antara kekuasaan ya dan otoritas ya dalam memenuhi tanggung jawabnya kepada shareholders dan stakeholders. Kemudian OECD ini yang juga banyak dijadikan rujukan ya, menyatakan, jadi ini bukan definisi juga ya, tapi menyatakan corporate governance ini merupakan satu set hubungan ya, merupakan hubungan antara manajemen perusahaan, board, shareholders dan stakeholders lainnya. Nah, corporate governance juga memberikan struktur melalui tujuan dari perusahaan ya, dan corporate governance ini ditujukan bagaimana perusahaan bisa mencapai tujuan tersebut dan kemudian memonitor kinerja yang ditetapkan ya. Kemudian Center for European Policy Studies ini menyatakan corporate governance adalah the system ya, jadi merupakan suatu sistem yang create ya dari komponen rights ya, hak, kemudian proses dan kontrol ya, baik untuk manajemen perusahaan ya, yang di dalam perusahaan maupun pihak luar perusahaan ya. Hak ini merupakan kekuasaan ya yang dimiliki oleh stakeholders secara individu untuk mempengaruhi proses manajemen. Dan proses itu sendiri merupakan mekanisme atas hak-hak tersebut ya. Dan pengawasan atau kontrol ini adalah mekanisme yang memungkinkan stakeholder untuk mendapatkan informasi tentang aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan. Kemudian Asian Development Bank ini hanya menyatakan 4 komponen values ya yang terdapat di dalam corporate governance, yaitu accountability, transparansi, predictability ya atau tingkat prediksi, bisa kemudian partisipasi ya. Kemudian Finance Committee Corporate Governance di Malaysia ini menyatakan bahwa corporate governance merupakan proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan ya dan mengelola ya, untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan perusahaan untuk mencapai pengembangan bisnis ya dan pertanggungjawaban atas perusahaan ya. Nah, tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan value ya, meningkatkan value saham secara jangka panjang ya. Nah, ini juga kalau kita lihat sudah mulai memperhatikan kepentingan stakeholders ya. Kalau di awal-awal lebih banyak memperhatikan kepentingannya si shareholders ya.
Kemudian KNKG ya, ini di Indonesia ini menyatakan corporate governance sebagai pola of connection, system and process ya, yang digunakan oleh organ-organ di dalam perusahaan. Organ-organ itu adalah dewan direksi, dewan komisaris ya, kemudian RUPS ya, untuk memberikan value added kepada shareholders dalam jangka panjang ya, but still paying attention on various interests of stakeholders. Jadi tidak hanya shareholders, tapi tetap memperhatikan juga stakeholders berdasarkan hukum-hukum dan norma-norma yang berlaku. Kemudian Kementerian BUMN ya, everything related to effective decision making which comes from company's culture, ethics, values, system, business process, policy, company's organizational structure ya, yang bertujuan untuk mendukung perkembangan perusahaan ya, menciptakan sumber daya yang efektif dan efisien, dan juga manajemen risiko yang efektif dan efisien. Jadi kita lihat di sini bahwa masih sangat beragam definisi definisi dari corporate governance ya. Nah, dalam konteks Islamic Financial Institution ya, IFSB ini memberikan penekanan lah ya, bahwa governance minimal harus bisa mencakup di sini berupa pengaturan atau pengelolaan organisasi, di mana action dari manajemen dari institusi Islam tadi ini bisa sejalan dengan kepentingannya si stakeholders ya. Kemudian juga memberikan insentif yang memadai bagi organ dari governance, yaitu dewan direksi, dewan komisaris, dan untuk konteks syariah ada organ ketiga, yaitu supervisory board atau DPS atau dewan pengawas syariah ya, atau syariah supervisory boards ya, dan manajemen untuk mencapai tujuan ya. Tujuannya apa? Yaitu untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan atau merupakan interestnya si stakeholders ya, dan memfasilitasi pengawasan atau monitoring yang efektif ya. Kemudian juga kepatuhan terhadap syariah ya, ini merupakan hal-hal yang harus diadres oleh corporate governance di dalam institusi syariah ya. Nah, mari kita lihat sekarang aspek-aspek penting yang terdapat di dalam sekian banyak tadi definisi corporate governance ya. Jadi bisa kita katakan bahwa corporate governance ini merupakan struktur dan hubungan ya antara organ-organ perusahaan ya. Organ perusahaan itu adalah dewan direksi, dewan komisaris, RUPS ya. Nah, kalau di dalam syariah ada tadi Syariah Supervisory Board atau DPS, Dewan Pengawas Syariah, dan stakeholders ya. Kemudian ada konsep check and balance system ya, jadi ada keseimbangan ya, keseimbangan antara organ-organ perusahaan tadi ya, dan stakeholder termasuk di dalamnya. Kemudian ada hak shareholders untuk mendapatkan informasi dalam rangka membuat keputusan ya, dan di sini juga harus ada transparansi dari proses ya. Nah, dalam hal transparansi ini juga harus dipahami apa tujuan, apa kinerja yang sudah dicapai. Nah, ini semuanya harus transparan ya. Kemudian ada perlakuan yang fair ya, yang sama terhadap seluruh shareholders. Jadi tidak ada shareholders yang sangat diperhatikan lebih ya, tapi semuanya disesuaikan dengan kepentingannya masing-masing ya. Dan
corporate governance ini bisa memenuhi tanggung jawabnya kepada semua stakeholders, ya. Nah, mari kita lihat dulu prinsip teori keagenan, ya. Jadi corporate governance memang dibangun dari satu teori yang disebut teori keagenan atau agency theory, ya. Nah, agency theory ini bicara atau mengatakan bahwa manajemen posisinya adalah sebagai agent, ya. Jadi agent di sini adalah si manajemen. Kemudian yang menjadi prinsipalnya, ya, adalah pemegang saham, ya. Jadi agency theory ini membahas atau menyoroti hubungan antara si agent dengan si prinsipal. Prinsipal ini adalah yang memberikan mandat, yang memberikan otoritas atau memberikan amanah kepada agent. Artinya pemegang saham memberikan amanah kepada manajemen sebagai agennya, ya. Nah, harusnya agent dalam melakukan aktivitas di organisasi atau dalam institusi itu harusnya menjalankan apa maunya si prinsipal, karena posisinya adalah sebagai agent. Agent ini adalah punya tugas melakukan apa-apa yang diminta oleh prinsipal, karena dia ditunjuk oleh prinsipal. Artinya yang dilakukan sejalan dengan maunya si prinsipal, sejalan dengan interestnya prinsipal, tujuannya prinsipal. Nah, kadang-kadang ini terjadi ada konflik interest, di mana si agent menjalankan aktivitasnya tidak lagi sepenuhnya untuk mencapai interestnya atau kepentingan si prinsipal, tapi dia mencapai kepentingan lain, termasuk kepentingan dirinya, ya. Jadi di sini si agent memiliki kepentingan sendiri, ya. Nah, disitulah terjadinya kemudian ada konflik of interest. Misalnya si agent menginginkan adanya bonus, ya. Nah, padahal mungkin ukuran yang dibuat untuk bonus bisa saja tidak sejalan dengan kepentingan si pemegang saham, ya. Nah, ini bisa terjadi. Jadi atau manajemen melakukan investasi-investasi yang sebenarnya tidak punya hasil yang optimal dalam jangka panjang, tapi mungkin hanya memberikan hasil dalam jangka pendek, ya. Berdasarkan kepentingannya si prinsipal, ini tidak merupakan investasi yang baik, ya, buat perusahaan. Tapi si agent, si manajemen, karena mungkin jabatannya katakanlah sebagai direktur hanya 4 tahun atau 5 tahun, nah dia hanya melihat kepentingan dalam 5 tahun. Jadi mungkin investasi tadi karena mungkin katakanlah dalam jangka pendek memberikan hasil yang baik, buat dia itu adalah investasi yang baik karena memberikan keuntungan buat dirinya, ya, bisa mendapatkan bonus dan seterusnya, ya, sehingga dia menomorduakan kepentingannya si prinsipal, ya. Jadi akan terjadi agency problem, ya, apabila si agent memiliki kepentingan tersendiri, ya. Nah, kenapa ini bisa terjadi, ya, konflik of interest? Satu tadi, ya, karena ada perbedaan kepentingan, ya. Si prinsipal punya kepentingan bahwa perusahaan akan berkembang dalam jangka panjang, sementara agent mungkin kepentingannya adalah mendapatkan bonus, ya, atau mendapatkan gaji yang baik, gitu, ya. Ini bisa membuat terjadinya konflik of interest. Nah, kemudian juga karena seseorang itu diasumsikan rasional, maka tentu saja dia sangat memperhatikan kepentingan dirinya sendiri, ya. Yang kedua, adanya ketidaksamaan informasi yang dimiliki. Karena agent atau manajemen tadi merupakan orang yang mengelola perusahaan dari hari ke hari, maka dia tentu tahu lebih banyak tentang apa yang terjadi di perusahaan dibandingkan dengan prinsipal. Nah, ketiga unsur ini, ya, bisa menyebabkan terjadinya agency problem. Nah, agency problem inilah yang berusaha diminimalisir oleh corporate governance, ya. Kalau dieliminasi sepertinya tidak mungkin, ya, karena
pasti selalu akan terjadi, tapi yang bisa dilakukan adalah untuk meminimalisirnya, ya. Nah, untuk perbankan syariah, ini OJK sudah menyusun good corporate governance, ya. Nah, ini adalah organ-organ dalam corporate governance yang disusun oleh OJK. Jadi ini bersumber dari OJK, ya, Otoritas Jasa Keuangan, ya. Ada 11 faktor evaluasi untuk corporate governance, ya. Yang pertama adalah dewan komisaris, direktur, ada komite di situ, ya. Ada cukup banyak komite remunerasi, komite audit, komite kepatuhan, dan seterusnya, ya. Kemudian ada dewan pengawas syariah atau Syariah Supervisory Board, ya. Kemudian ada lagi collection and distribution of fund yang merupakan organ. Ini adalah yang 4 ini, ya, termasuk juga internal audit. Nah, ini adalah komponen-komponen yang dinilai untuk melihat apakah corporate governance suatu bank sudah dilakukan dengan baik atau tidak, bank syariah, ya. Kemudian conflict of interest, fungsi kepatuhan, internal audit, external audit, ya, jadi kantor akuntan publik dalam hal ini. Kemudian memaksimisasi distribusi dana, ya. Kemudian juga transparansi dalam kondisi keuangan perusahaan. Jadi ada 11 komponen yang harus dinilai untuk menilai apakah corporate governance suatu bank itu berjalan dengan baik, ya. Nah, ini ada beberapa kasus yang terkait dengan corporate governance, ya. Sebagian besar ini terjadi di tahun 2000-an, ya, 2000 awal, ya. Tahun 1995 ini terjadi merger, ya, dari Houston Natural Gas and Internorth Enron Corporation, yang ini kemudian, ya, membawa masalah paling besar, ya, terjadi terkait dengan corporate governance, ya. Jadi sebenarnya pemicu pertamanya adalah Enron ini nih, masalah Enron ini. Nah, Enron ini kondisinya, ya, atau kejadiannya adalah di sini tahun 2001 dan 2002 melaporkan laporan keuangan yang terlihat baik, ya. Nah, begitu dinyatakan posisi keuangannya baik, 1 tahun setelah itu ternyata perusahaan ini kolaps, bangkrut, ya. Enron ini bangkrut. Nah, setelah dicari, setelah ditelidiki, ya, ternyata kejadiannya adalah kantor akuntan publik yang mengaudit Enron ini, yaitu Arthur Andersen, ini ternyata ikut bersama-sama dengan Enron untuk melaporkan keuangannya seperti yang sudah disampaikan itu. Nah, ini sangat memukul, ya, karena kantor akuntan publik merupakan pihak independen, pihak yang harusnya independen, ya, pihak eksternal yang independen yang harus punya tanggung jawab menilai apakah laporan keuangan Enron ini sudah sesuai dengan aturan dan standar atau belum. Nah, kalau pemeriksa sendiri juga bermain dengan perusahaan, ya, tentunya ini menjadi hal yang sangat-sangat buruk, karena harusnya si kantor akuntan publik inilah yang menjadi titik akhir, ya, titik akhir si stakeholder, ya, bisa memegang penilaian dia karena dia independen, tapi bahkan ternyata dia sendiri yang ikut bermain bersama-sama dengan perusahaan untuk melakukan skandal tadi. Nah, efeknya adalah setelah terbongkar, Arthur Andersen kemudian diberhentikan aktivitasnya di seluruh dunia, ya, sehingga Arthur Andersen ini kemudian ditutup, ya, dan bubar. Dan kantor akuntan publik pada saat itu kita mengenal yang namanya ada 6 kantor akuntan publik terbesar, ya, level internasional, ya. Nah, setelah itu tutup 1, ya, dan saat ini kita hanya mengenal ada Big Four,
ya ada 4 perusahaan kantor akuntan publik terbesar dunia. Jadi ini bergerak di seluruh dunia dan seluruh dunia akhirnya ditutup. Nah, ini kejadian pertama yang kemudian memicu. Nah, setelah itu banyak kejadian-kejadian lain ya. WorldCom ya, itu juga dengan Arthur Andersen juga, ini juga bermasalah. Nah, juga waktu itu ada Parmalat ya. Jadi pada tahun 2000-an awal itu terjadi banyak skandal ya. Kemudian perhatian menjadi sangat besar terkait dengan pentingnya corporate governance. Nah, sejak itulah corporate governance ini menjadi hal yang sangat diperhatikan ya, termasuk di kampus-kampus sekarang menjadi mata kuliah wajib untuk mahasiswa akuntansi dan manajemen ya, umumnya seperti itu ya. Nah, bagaimana Islam memandang corporate governance ya? Nah, dalam pandangan Islam ya ada 5 aspek ya yang ada pada prinsip corporate governance adalah philosophical purpose ya, jadi ada tujuan filosofi yang harus dicapai. Kemudian jenis-jenis kontrak, karena setiap kontrak harus memiliki pengawasan yang berbeda, prosesnya juga berbeda ya. Kemudian ada key players and the connection between them. Jadi siapa nih pemain-pemain utamanya? Kemudian ada mekanisme CG-nya. Jadi ada sistem yang dibuat ya. Kemudian ada tools untuk menerapkan CG ini. Jadi ada 5 aspek yang harus dipertimbangkan ya. Kemudian tujuan bisnis dari setiap bisnis tentu di dalam perspektif sekuler itu adalah untuk maksimisasi profit ya, dan memaksimisasi kekayaan pemegang saham. Nah, sementara dalam perspektif Islam ya harus ada keseimbangan ya antara material dan non material. Non material ini adalah hal-hal yang sifatnya sosial ya, yang hanya dibalas ya langsung oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ini menjadi penting karena ini kemudian bisa mempengaruhi perilaku perusahaan ya, dalam berkompetisi, dalam melakukan hal-hal yang etis atau tidak ya. Ini menjadi sangat penting ya, dan saat ini etik sangat berperan penting dalam corporate governance ya. Kemudian juga dalam hal kontrak ya, corporate governance di sekuler atau konvensional hanya melihat hubungan antara pihak-pihak yang berkontrak ya. Sementara dalam Islam kita mengenal yang namanya ada implicit kontrak. Jadi tidak hanya kontrak eksplisit yang ditandatangani hitam di atas putih gitu ya, tapi ada implicit kontrak ya, yang merupakan pertanggungjawaban kita kepada Allah. Jadi misalnya kita menjadi manajer perusahaan, artinya kita juga punya kontrak dengan Allah bahwa kita harus menjaga amanah dari si pemberi kontrak tadi ya, dan juga akan kita pertanggungjawabkan langsung kepada Allah. Jadi tidak hanya kepada si pemberi wewenang ya, tidak hanya si pemberi amanah yang harus kita laporin, tapi juga kita menjawab kita kepada Allah. Karena pemberi amanah bisa saja kita bohongin, kita manipulasi laporannya, kita lakukan window dressing sehingga terlihat baik gitu ya. Nah, kalau tidak ada kaitannya dengan Allah buat kita, selama laporan kita bisa diterima ya sah-sah saja gitu ya. Nah, tapi karena ada implisit kontrak dengan Allah, kalaupun kita berbohong kepada pemberi kontrak, pemberi wewenang, pemberi amanah, kita nggak bisa berbohong kepada Allah, sehingga tidak akan terjadi manipulasi data dalam bagi manajemen yang memahami bahwa ada implisit kontrak ya. Nah, kemudian dalam kontrak formal tadi ya, ini juga berubah dari waktu ke waktu. Nah, kalau setelah tadi kejadian awal 2000 tadi ada masalah yang sangat memukul ya banyak pihak terhadap pentingnya corporate governance. Nah, kemudian muncullah yang namanya Sarbanes-Oxley Act ini ya, atau orang kenal dengan SOX ini di Amerika, yang mengatur lebih jauh tentang corporate governance secara lebih detail, termasuk apa yang
harus dilakukan oleh kantor akuntan publik, tanggung jawabnya sampai mana gitu ya. Nah, kalau di Islam ya Al-Quran dan hadis diikutin, itu sebenarnya sudah cukup ya menjadi pagar buat kita ya. Nah, terkait dengan key player ya, kalau corporate governance lebih memandang sebagai corporate shareholder sebagai pemain inti, yang lain hanya sebagai pelengkap. Artinya tetap saja terjadi pemberian perhatian yang lebih tinggi terhadap interestnya si pemegang saham ya. Sementara Islam itu melihat pentingnya stakeholders ya. Jadi stakeholders ini jadi stakeholders teori itu muncul itu dipegang oleh Islam ya. Dalam prinsip-prinsip Islam lebih dekat dengan stakeholders teori, jadi bukan shareholders teori ya. Nah, shareholders ya, dalam hal ini kalau si pemilik modal ya, kalau kita lihat kepada prinsip persyarikatan di dalam syariah, ini lebih kepada si sahibul mal ya, pemegang pemilik dana ya. Nah, perlu diingat juga bahwa Islam itu memandang adanya property right yang merupakan hak kepemilikan yang tidak absolut ya, sehingga apapun yang dilakukan oleh manajemen ini sebenarnya bukan hak dia sepenuhnya, tapi ada pertanggungjawaban ya kepada pihak lain. Nah, apalagi kalau dalam Islam ada kepada Allah ya, jadi ada hak penuh itu adanya pada Allah ya, absolute right itu ada pada Allah ya. Nah, berikutnya kita bisa lihat struktur organisasi pada corporate governance sekuler ini hanya menjamin kepada proses good corporate governance ya. Sementara dalam Islam tidak hanya memperhatikan proses ya, tidak hanya melihat proses corporate governance-nya, tapi juga perlu meyakinkan bahwa prinsip-prinsip syariah sudah diimplementasikan dengan baik di perusahaan tersebut ya. Nah, audit ini juga dilengkapi dengan yang namanya audit syariah. Jadi ada audit apakah syariah dilakukan dengan benar, dan termasuk di sini salah satu pelaksananya juga adalah Syariah Supervisory Boards atau Dewan Pengawas Syariah ya. Nah, philosophical aspek ini mencakup tujuan dari perusahaan. Kemarin kita sudah sempat membahas maqasid syariah ya, kemudian jenis-jenis kontrak, kemudian key playersnya dan hubungan antar key players tersebut ya. Jadi kurang lebih sama secara umum ya, secara umum dengan definisi-definisi lainnya ya. Nah, hanya saja itu tadi bahwa pada syariah ada implicit kontrak yang terjadi antara manajemen dengan Allah, atau siapapun yang mengelola perusahaan dengan Allah ya. Oke, kemudian kalau kita lihat ya, institusi keuangan Islam atau institusi keuangan syariah ini sekali lagi harus comply atau patuh terhadap prinsip-prinsip syariah ya, aturan-aturan syariah ya, di samping dari aturan-aturan negara ya. Oke, hanya saja memang sampai saat ini pelaksanaannya belum sempurna ya. Oke, nah kalau kita lihat dari corporate governance dari sudut pandang AOIV juga mengeluarkan pedoman untuk governance ini ya, yang mendefinisikan Syariah Supervisory Boards ini adalah pelengkap ya untuk organ governance di institusi syariah sebagai independent body. Jadi juga harusnya independen ya, yang khusus ya bertugas untuk
yang punya spesialisasi di dalam keahlian bermuamalah, jadi punya keahlian dalam fikih muamalah, yang berfungsi untuk mengarahkan, mereview, dan mengawasi aktivitas institusi keuangan Islam untuk meyakinkan bahwa institusi tadi patuh dan melaksanakan aturan-aturan syariah dengan baik, ya. Jadi harus ada keahlian ya di bidang fikih muamalah. Ya, jadi kalau teman-teman lihat itu ada jurusan fikih muamalah ya, khusus membahas tentang hubungan antar manusia ya. Nah, bisnis itu adalah untuk hubungan antar manusia, karena itu bisnis dalam Islam dipelajari pada pelajaran fikih muamalah ya. Nah, aturannya kalau DPS di Indonesia ya ini terdiri dari minimal 3 orang ya, kemudian direktur dan pemegang saham besar ini tidak boleh menjadi anggota dari DPS tadi ya. Kemudian DPS dimungkinkan untuk meminta jasa konsultasi dengan expert yang terkait dengan bisnis ya, ekonomi, hukum ya, dan akuntansi. Jadi DPS boleh berkonsultasi dengan pihak lain yang menguasai sistem perekonomian dengan lebih baik, karena kalau fikih muamalah kadang-kadang harusnya ya juga memahami bagaimana perkembangan bisnis. Nah, kadang-kadang mereka juga membutuhkan pengetahuan dari expert-expert yang tentunya lebih update ya. Kemudian pemberhentiannya dilakukan dengan adanya rekomendasi dari Dewan Komisaris dan disetujui oleh RUPS ya. Nah, apakah tingkat kepatuhan tadi sudah berjalan dengan baik ya? Kepatuhan tadi berjalan dengan baik, ini ada bisa dilihat tingkatannya ya. Nah, komponen-komponen yang nanti akan dibuat tingkatan-tingkatannya. Kalau tadi kita lihat di aturan OJK itu ada level 1 sampai 5 ya. Menunjukkan tingkat sebaik apa ya, setahan apa perusahaan tadi ya terkait dengan efektivitas corporate governance-nya. Nah, komponen yang dilihat tadi itu adalah kontrak, kerjasama, kebijakan, produk, transaksi ya, memorandum, kemudian laporan keuangan ya, laporan audit, internal auditnya ya, dan juga laporan dari hasil inspeksi bank sentral ya. Kemudian DPS ini bertanggung jawab untuk memberikan opini atas tingkat compliance tadi, apakah dia sudah sangat patuh atau di tingkatannya lebih di bawahnya ya, itu ada tingkatan-tingkatannya ya. Kemudian tapi tanggung jawab pelaksanaannya, penanggung jawabnya tetap perusahaan ya, sama juga dengan laporan keuangan ya, kalau audit akuntansi ya. Jadi yang bertanggung jawab terhadap laporan keuangan adalah si manajemennya ya, si kantor akuntan publik memeriksa ya. Begitu juga dengan DPS, yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kepatuhan tadi adalah tetap si manajemen, bukan DPS. Jadi DPS sifatnya mengarahkan, memberikan pandangan dan mengawasi ya. Oke, kemudian tugas dari institusi keuangannya sendiri, yaitu institusi syariahnya sendiri adalah tetap harus membuat guidance ya, kemudian memberikan nasihat, ada training ya bagi anggota-anggota di dalam perusahaan ya. Ini kondisi syariah governance di beberapa negara ya. Di Malaysia ini ada central banknya ada ya, kemudian financial di
institusinya sendiri itu juga ada komite syariah, kemudian otoritas tertingginya itu berada pada Syariah Advisory Council ya, yang ada di Bank Sentral. Kemudian sifatnya ini terbatas. Kemudian kalau di Indonesia sekarang sudah ada ya, syariah otoritasnya di Bank Sentral ini ada, itu ada DEX namanya ya, Dewan Ekonomi dan Keuangan Syariah ya, Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah. Kemudian ada juga di institusinya sendiri ada DPS ya, Syariah Supervisory Board. Kemudian ada otoritas tertinggi lagi terkait syariah. Kalau kita ada di DSN MUI ya, yang lebih tinggi. Kemudian jadi MUI lah yang bisa menetapkan fatwa mana yang boleh yang tidak. Nah, sehingga DPS ini menjalankan tugas berdasarkan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI ya. Oke. Nah, ini beberapa penelitian ya yang terkait dengan governance ya. Jadi governance dalam Islam ini harusnya tidak boleh dilanggar, kemudian juga membawa kemaslahatan ya, dan aset itu harusnya bisa membawa maslahah bagi semua orang ya. Kemudian juga Islam mengajarkan kita untuk mengembangkan moral ya, dan bagaimana menggunakannya untuk meningkatkan koordinasi ekonomi ya. Kemudian Islam, norma-norma Islam juga mengajarkan kebijakan dan arahan-arahan terkait bisnis ya, juga ada ya, itu berada di fikih muamalah tadi sudah ada ya. Jadi Islam sangat juga menghargai pemodal. Kemudian ada juga hukum-hukum atau aturan-aturan bagi entrepreneurnya sendiri ya, dan itu guidance-nya ada di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, kalau kita lihat dalam Al-Quran dan hadis, karena tadi kita memakai prinsip maslahah ya, berarti sebenarnya corporate social responsibility itu juga menjadi tanggung jawabnya perusahaan. Jadi kalau kita lihat CSR yang sekarang banyak berkembang itu sudah ada di dalam prinsip syariah ya. Oke, satu lagi juga yang harus ditekankan tadi bahwa adalah kepemilikan di manusia itu sifatnya tidak absolut ya. Kepemilikan absolut itu ada di tangan Allah. Artinya apa yang kita diamanahkan untuk mengelolanya itu harus dikelola dengan baik, karena itu bukan punya kita, tapi kita punya hak mengelolanya dengan baik ya. Kemudian Iqbal Mirakhor tahun 2004 ini juga menyatakan adanya pengakuan atas kepemilikan pribadi ya, tapi kepemilikan pribadi ini tidak boleh melanggar, ini bukan profit, ini typo ya, private property, tapi tidak boleh melanggar kepentingan masyarakat ya. Jadi kepentingan pribadi mau kepentingan masyarakat ini seimbang dilihat oleh Islam ya. Kemudian ada 3 kondisi dasar ya untuk menjaga hak atas properti ya. Yang pertama adalah bahwa properti itu didapatkan dengan baik ya, tidak boleh dengan jalan batil ya. Kemudian kepemilikan tidak mendatangkan keburukan bagi pihak-pihak lain ya. Kemudian kepemilikan atas properti proses mendapatkannya ini harus disahkan juga ya secara hukum ya, dan valid ya. Nah, Al-Quran ya pada surat An-Nisa tahun ayat 29 ya ini, dan juga ada hadis ini melarang kita melakukan perbuatan mubazir ya atas sumber daya yang ada. Jadi sumber daya harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya ya. Juga
kekayaan itu harus dilaksanakan, dialokasikan dengan sebaik-baiknya. Nah, siapa yang bertanggung jawab ya? Nah, Islam melihat yang tanggung jawab tadi ya, tanggung jawab Islam mengenal dalam Al-Maidah ayat 1 disampaikan, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Artinya kalau fungsi kita sebagai manajemen, ini harus memenuhi akad-akad kita sebagai manajemen dalam dalam posisi kita yang mendapat amanah dari si prinsipal ya. Kemudian harus ada hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Jadi tidak boleh ada yang satu dizolimi ya, yang lain hanya mendapatkan keuntungan, itu nggak boleh. Jadi harus ada saling menguntungkan dari kedua belah pihak yang saling berhubungan, berkontrak ya. Oke, mungkin saya rasa ini yang penting ya. Sampai di sini dulu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.